Yap, halo, selamat malam. Jadi ini sudah larut malam ya, kalau nggak salah sudah lewat jam 12 malam. Sini saya mau sharing sedikit ya, sebuah pesan untuk anak-anak muda sekarang. Saya belum tidur, ya sebagian mikirin kerjaan, ya, sebagian mikirin bencana ini yang melibatkan sulit dapat duit ya. Sebagian mikirin usaha apa yang akan dibuat untuk menambah penghasilan, dan sebagian besar pikiran saya jatuh kepada fenomena atau sesuatu yang terjadi tadi sore, yaitu dimana saya ada komunikasi dengan saudara saya ya, dia seorang anak muda yang mau melanjutkan kuliah, seolah-olah dengan alasan kuliah itu kan bisa menuntut orang tuanya untuk membelikan ini dan itu, tanpa alasan yang jelas atau arah yang jelas bahwasanya itu sudah dibutuhkan. Jadi ceritanya, saudara saya ini kuliah katanya si jurusan musik ya, lalu dia minta dibeliin HP, handphone yang RAM 8 GB ya, dan ditentukan mereknya lah, dan harganya lumayan besar, bahkan untuk saya sendiri juga ya lumayan besar menurut saya, dan saya pikir belum tepat waktunya dan belum terlalu dibutuhkan handphone dengan spesifikasi tersebut untuk seorang anak kuliah yang baru masuk ya. Bahkan kita tidak tahu apakah handphone memang dibutuhkan. Ya mungkin kebutuhan dasarnya adalah ya untuk komunikasi ya, mungkin di WA itu, sisanya akan lebih banyak kepada entertain ya, menonton, main game, dengerin musik. Tapi kan tujuan utama itu sudah diabaikan. Jadi tadi saya sudah kasih coba pencerahan ya, agar kiranya bisa mengurungkan niatnya atau menurunkan sedikit lah, agar kira-kira dapat harga yang lebih terjangkau lagi. Dan lebih parahnya adalah mereka sebenarnya masuk kuliah itu berdua dengan saudaranya, pastinya membutuhkan dana yang besar ya untuk anak baru masuk kuliah, sekali masuk sekali dua, dimana butuh uang sekolah, kebutuhan hidup di tempat kuliahnya, karena yang satunya jauh ya, pasti cari tempat tinggal lah, gimana makannya lah, itu semua harus dipikirin. Jadi pengeluaran sebenarnya kalau bisa seorang anak itu mengertilah, apalagi kalau misalnya orang tua sudah sulit untuk mendapatkan duit, apalagi sekarang ini pandemi ya, harusnya seorang anak itu mengerti dan bisa mengalah sedikit lah ya. Itu pesan buat anak-anak muda sih. Memang kalau saya perhatikan anak muda sekarang udah sulit memang untuk menentukan fokus pada tujuan tertentu. Jadi lebih banyak mungkin lebih banyak di gengsi lah, mungkin karena temannya akan punya HP
yang canggih gitu, padahal belum tentu nanti sudah masuk kuliah mungkin masih banyak juga teman-teman yang lain, teman-temannya yang bahkan mungkin hanya punya handphone yang sudah usang gitu. Tapi ya itulah, beberapa orang tidak akan mengerti, sulit mengerti ya, beberapa anak muda seberapa terpuruknya sudah mental anak-anak sekarang, sebegitu hancurnya hingga tidak bisa mengerti dan memahami kondisi dan menempatkan posisinya di mana tidak perlu, di mana yang perlu, seperti itu kira-kira. Bahkan saya coba bilang tadi, bahkan ganti merek dengan spek tetap RAM 8 GB juga itu dia tidak mau ganti merek ya. Karena yang saya tahu merek yang itu memang saya sudah cek itu harganya ya lumayan mahal, tapi ada merek lain dengan spek yang dia mau tapi merek lain ya, dan lumayan bagus ya. Tetap aja sepertinya ada gengsi ya, tapi tidak mau mengakuinya bahwasanya itu gengsi. Saya pastikan itu gengsi. Jadi rekan-rekan YouTube, apalagi anak-anak muda, cobalah diingat, bahkan kalaupun itu uang adalah hasil keringatmu, jerih payahmu, bila menghasilkannya bukan cara yang gampang, meskipun itu keringatmu, jangan coba salah mengalokasikannya lah. Kalau bisa mengirit silakan diirit ya, jadi jangan boros meskipun itu hasil keringatmu. Kecuali kamu bisa menghasilkan duit entah 100 juta satu hari, silakan. Mau beli handphone harga 100 juta juga silakan, karena kamu hanya berkorban satu hari kan. Tapi kalau misalnya itu hasil keringatmu yang misalnya mendapatkan duit 100.000 satu hari, dan kamu ingin membeli handphone misalnya harga 5 juta, itu artinya kamu membutuhkan bekerja sekitar 50 hari atau ya dengan gaji 100.000 ya, 50 hari sekitar 2 bulan. Itu artinya dengan 2 bulan kamu mengabaikan makan, karena yang 100.000 full kan dialokasikan semua ke handphone. Jadi semoga yang menonton YouTube ini bisa sadar, tergerak hatinya, berubah, memikirkan orang tua, siapa yang menghasilkan duitnya. Mungkin beberapa di antara kamu bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma, mungkin dikasih sama kakak atau saudara gitu ya. Tapi saya pikir bukan hal yang pantas untuk menggunakannya sembrono. Nah, jadi seperti tadi, dia kan kuliah di jurusan musik, lalu yang pertama dilakukan bayar SPP, setelah itu beli handphone yang harganya hampir 5 juta. Lalu setelah itu emangnya nggak butuh alat musik ya, atau kebutuhan kuliah yang lain seperti buku-buku atau segala macam, atau mungkin paket internet setiap bulannya, kan dana juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya mungkin dialokasikan hanya 2 juta. Terus saya pikir handphone kisaran 1 juta ke 2 juta banyak yang bagus,
untuk dipakai kuliah sangat kompatibel. Jadi jadi untuk sisanya kan bisa digunakan untuk itu, bisa digunakan beli alat musik atau kebutuhan lain lah. Itu sudah akan meringankan beban. Siapalah yang memberikannya, mungkin dari orang tua ya, atau dari diri sendiri kalau misalnya itu hasil dari jerih payah sendiri. Jadi itu yang ingin saya pesankan malam hari ini, karena saya gak terganggu terus, masuk dalam pikiran saya terus, mengapa anak muda sekarang ya seperti ini, bukannya memikirkan bagaimana biar meringankan beban orang tua, mungkin menghasilkan gitu ya, tapi malah menambah beban lah ya. Orang tua sudah banting tulang, kita nggak akan menjengkali penghasilan orang tua mungkin, tapi kita juga perlu mendisiplinkan diri, mendidik diri kita sendiri. Artinya mempuasakan diri dengan kemauan-kemauan yang tidak terlalu wajar adanya, terlalu mubazir gitu dia. Kita sendiri harus melatih diri kita sendiri. Kalau sifat yang seperti itu kita pertahankan, kita tidak bisa disiplin di sisi itu, saya yakin kuliah apapun nggak bakalan sukses ya, nggak bakalan sukses. Lalu kamu akan sadar ketika suatu saat kamu akan menjadi orang tua dan anakmu melakukan hal demikian. Di situ kamu akan sadar kamu melakukan hal yang sama ketika mudanya. Jelas saja kalau saya sendiri dulu punya handphone tingkat 3 ya. Teman-teman saya sudah punya handphone tingkat 1 sudah punya handphone ya, bahkan SMA sudah punya handphone ya. Saya belum. Tingkat 3 saya punya handphone, di mana saat itu handphone paling murah di pasaran adalah 600.000 Polyphonic, tapi saya dapatnya bekas, kalau nggak salah harga 200 atau 150.000 ya. Mereknya yang kurang terkenal gitu, mereknya kurang terkenal, dimana teman-teman saya pakai merek-merek terkenal, saya nggak gengsi, bahkan saya dapatnya second gitu. Jadi dan itu pun tanpa membebankan orang tua ya. Saya belinya bukan pakai duit orang tua. Dan di situ jadi saya tidak terlalu menuntut ketika teman saya punya ini saya harus punya, no. Artinya apa yang kita dapat mari kita syukuri, itu sih. Dengan bersyukur Tuhan akan kasih lagi esok yang lebih baik kita. Jadi itu dia pesan-pesannya untuk teman-teman sekalian yang masih muda lah ya, lagi yang masih tergantung kepada orang tua. Itu dia pesan-pesannya, semoga bermanfaat, semoga ada perubahan. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kita ini. Sampai ketemu lain waktu. Bye.